Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't know in you. Nothing compared to the best, where I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to your anointed. Even you, nothing compared to the day when I can see you face to face. The morning is busy and true. I'm lifting up all your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to the best, as I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Kita akan segera melihat malapetaka ketujuh sangkakala di depan mata kita. Kita akan melihat dan menghitung malapetaka itu dari yang pertama sampai yang keenam dengan mata kepala kita sendiri. Setelah itu, ketika orang-orang kudus secara naluri merasakan bahwa saat kematian sudah tiba, kita akan menghadapi kematian dengan sepatutnya. Ini bukan sekadar dongeng atau khayalan ilmiah saja. Ini juga bukan sesuatu yang bisa Anda percayai atau tidak sesuka hati Anda. Hal inilah yang akan sungguh-sungguh terjadi kepada Anda dan saya. Wahyu pasal 10 ayat 7, ayat yang menunjukkan tentang pengangkatan secara paling jelas di dalam kitab Wahyu, menjelaskan bahwa pengangkatan orang-orang kudus akan terjadi setelah ada bunyi sangkakala ketujuh, dan bahwa dunia akan binasa dengan malapetaka ketujuh cawan. Setelah mengangkat orang-orang kudus, Allah akan membawa seluruh dunia ini kepada kehancuran. Ketika semua orang-orang kudus diangkat, mereka akan memuji Tuhan di angkasa. Tetapi di dunia ini, malapetaka ketujuh cawan akan dicurahkan, dan ketika malapetaka ketujuh cawan itu berakhir, orang-orang kudus akan turun ke dunia yang sudah dibaharui bersama dengan Tuhan, dan kerajaan 1000 tahun, kerajaan Kristus, kemudian akan dibangun di atas dunia ini.
Orang-orang Kristen zaman ini kebanyakan mendukung pandangan pengangkatan pre-tribulasi. Dan saat ini, beberapa orang bahkan sampai mendukung pandangan amilenialisme, yaitu tidak ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Kalau demikian, apakah kerajaan 1000 tahun bukan suatu kenyataan? Ada banyak yang percaya demikian saat ini. Beberapa di antara mereka yang melayani di beberapa gereja terbesar di Korea bahkan menyatakan bahwa semua yang ada di kitab Wahyu, dari tanda 666 sampai kepada pengangkatan, bukanlah sesuatu yang nyata dan hanya lambang saja. Ketika Tuhan pernah mengatakan, kalau anak manusia datang, apakah ia akan mendapatkan iman di bumi ini? Pastilah sangat sulit menemukan orang-orang yang percaya yang sesungguhnya di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa pengangkatan memang sesuatu yang akan terjadi secara nyata. Ketika kita diangkat, kita akan bertemu Tuhan di angkasa dan memuji Dia, dipelihara dan dikuatkan olehnya, dan kembali ke dunia ini lagi bersama dengan Dia. Ketika turun ke kerajaan 1000 tahun, kita akan menghidupi kehidupan yang baru dalam tubuh kebangkitan yang diubahkan, di tengah-tengah segala sesuatu yang diperbaharui, dari kehidupan yang diubahkan sampai kepada berkat yang diubahkan. Kita akan hidup mengenakan kemuliaan yang demikian karena Allah. Anda dan saya harus menghidupi iman dan pengharapan ini. Dan ketika kerajaan 1000 tahun berakhir, kita akan masuk langit baru dan bumi baru, dan memerintah bersama Kristus selamanya di dalam kehormatan dan kemuliaan. Ketika kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru, para malaikat akan menjadi pelayan kita. Untuk siapakah semua makhluk rohani, semua dunia yang diciptakan oleh Allah dan Yesus Kristus, dan semua yang ada di dalamnya, semuanya akan menjadi milik kita. Inilah sebabnya kita mengatakan bahwa orang-orang yang akan mewarisi segala sesuatu adalah orang-orang kudus. Karena Anda dan saya adalah orang-orang kudus yang dilahirkan kembali dari air dan roh, kita adalah pewaris Allah dan rekan pewaris Kristus, yang kepadanya segala sesuatu akan diwariskan. Dengan demikian, Anda dan saya harus menahan kesusahan di dunia ini dengan iman dan ketekunan dengan memandang hari datangnya warisan kita. Kita juga harus memperjuangkan iman sebagai pasukan elit Allah. Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu akan segera digenapi tanpa ditunda. Semuanya, dengan kata lain, akan digenapi dalam waktu singkat. Beberapa orang mungkin berpikir mengapa Allah tidak menjelaskan kepada kita secara lebih terperinci. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah bahwa karya Allah yang tersembunyi adalah hikmatnya. Amsal 25 ayat 2, Lukas 10 ayat 21. Kalau rancangan Allah tertulis secara terperinci, hal itu akan menimbulkan gejolak besar di dunia ini. Orang-orang kudus tidak akan bisa hidup sampai masa akhir zaman. Hampir semua orang kudus akan dibunuh oleh orang yang tidak percaya, dan tidak ada satupun orang kudus yang akan bisa bertahan. Kalau semua perincian tentang akhir zaman tertulis di dalam Alkitab, orang-orang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh akan membinasakan semua orang yang percaya yang dilahirkan kembali. Dengan menyimpan rancangannya, Allah menyatakannya hanya kepada orang-orang yang patut, dengan itu merahasiakannya bagi orang-orang yang lainnya. Inilah hikmat Allah. Allah sudah menyatakan rancangannya kepada kita agar kita memahaminya, hanya karena memang perlu bagi orang-orang kudus di zaman sekarang ini. Bahwa gereja-gereja Allah yang dilahirkan kembali sekarang berbicara mengenai akhir zaman secara terperinci, berarti hari akhir zaman memang dekat dengan kita. Karena masa kesengsaraan besar semakin dekat, firman Wahyu diberitakan sehingga orang-orang kudus akan memiliki pemahaman yang cukup tentang akhir zaman untuk bisa bertahan dan menang menghadapi masa kesengsaraan besar yang semakin mendekat. Bahkan orang-orang yang dilahirkan kembali, kalau mereka menghadapi masa kesengsaraan besar tanpa pemahaman, tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan
dan masuk ke dalam kebingungan besar ketika masa kesusahan besar sungguh-sungguh datang. Kebingungan ini akan lebih besar lagi di antara orang-orang yang bersandar hanya kepada iman pandangan pribadi mereka saja. Kita bisa membayangkan bahwa banyak jiwa yang tidak siap di dalam ketidaktahuan dan kebingungan mereka akan mulai menuju ke jalan yang salah kalau akhir zaman tiba. Apakah Allah mengatakan sesuatu kepadamu? Tidakkah Ia menunjukkan segala suatu penglihatan ketika engkau berdoa? Banyak yang akan merasa gundah dalam usaha mencari penglihatan dari Allah, dan banyak yang akan mengaku mendapat penglihatan di akhir zaman ini. Tidakkah Allah mengatakan sesuatu kepadamu ketika engkau berdoa? Kalau orang-orang kudus yang tetap tidak mengerti, ini akan menjadi pertanyaan yang sering diajukan di antara orang-orang kudus di akhir zaman. Tetapi Allah tidak pernah bekerja dengan cara yang demikian. Karena Ia sudah memerintahkan kepada kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja. Orang-orang kudus, dengan kata lain, harus mendengar hanya kepada apa yang dikatakan Roh Kudus melalui gereja. Karena Roh Kudus, jaminan atas firman Allah, menyaksikan hanya apa yang benar dan tepat. Ketika malapetaka itu menandakan bahwa akhir zaman akan segera tiba, kita orang-orang kudus tidak akan terjebak di dalam kejutan dari kesengsaraan yang mengikutinya, tetapi hidup oleh iman. Karena saat itu kita sudah memiliki firman kebenaran dan mementeraikannya di dalam hati kita dengan iman sebelumnya. Inilah sebabnya Yohanes menyatakan kepada kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebelumnya, dan mengapa para hamba Allah memberitakan kebenaran di dalam ikatan firman yang tertulis ini. Menubuat tidak lain dari mengerti dan memberitakan apa yang akan keluar dari firman Allah, mengaku bahwa memiliki penglihatan di dalam mimpi atau doa itu bukan. Jangan lupa bahwa pengangkatan memang akan terjadi, dan bahwa kita adalah orang-orang kudus Allah. Jangan lupa bahwa Anda sekarang sudah menjadi orang-orang kudus yang akan bersama dengan Kristus di angkasa ketika pengangkatan akan terjadi, yang akan turun ke dunia yang diperbaharui untuk hidup selama 1000 tahun, dan yang akan hidup selamanya di langit baru dan bumi baru. Kalau Anda mendengar orang berbicara mengenai pengangkatan pre-tribulasi atau mengaku bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun sama sekali, katakan kebenaran kepada mereka dengan menyebut ayat-ayat yang kita. Anda juga perlu menyebutkan kepada mereka 1 Tesalonika pasal 4 dan 1 Korintus pasal 15, dan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan akan datang diiringi suara penghulu mereka dan suara sangkala yang terakhir, dan mengangkat Anda yang mempertahankan iman Anda. Untuk diangkat, harus ada kematian oleh iman dan kebangkitan tubuh. Karena pengangkatan akan terjadi secara bersamaan dengan kebangkitan kita. Pada saat kita dibangkitkan, kita akan diangkat dan naik ke angkasa. Pengangkatan dan kebangkitan dengan demikian adalah hal yang sama. Mengambil bagian di dalam kebangkitan yang pertama berarti hidup dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Diangkat juga berarti hidup dengan Tuhan selama 1000 tahun di dunia ini. Mengapa kemudian kita akan diangkat? Karena Allah akan membinasakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan mencurahkan malapetaka ke 7 cawan, yaitu Ia akan mengangkat orang-orang kudus sebelumnya untuk membebaskan anak-anaknya dari malapetaka kebinasaan itu, untuk memisahkan antara orang-orang kudus dengan orang-orang berdosa, dan untuk menunjukkan akhir hidup mereka, Ia akan mengangkat orang-orang kudus. Dengan demikian, kita harus percaya kepada semua ini di dalam pengangkatan, kebangkitan, dan kematian kita. Bagi beberapa orang, Injil air dan Roh dinyatakan secara terperinci, sementara kepada yang lain, hal itu tetap sepenuhnya menjadi rahasia yang tersembunyi. Demikian juga kematian, kebangkitan, pengangkatan, dan pemerintahan
Orang-orang kudus di kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru semuanya adalah rahasia Allah. Hanya kepada orang-orang yang dilahirkan kembali Allah menyatakan dan menunjukkan rahasia ini. Dan dengan membuat mereka percaya kepada rahasia itu, Ia sudah memampukan mereka untuk hidup menjalani kehidupan melalui masa akhir zaman dan menahan semua kesulitan mereka dengan pengharapan akan pengangkatan dan kerajaan surga. Anda dan saya harus memiliki jenis iman yang demikian. Tanpa iman yang ini, yaitu tanpa percaya bahwa kita akan diangkat, bahwa kita akan hidup di langit baru dan bumi baru, bahwa Tuhan akan membangkitkan kita dari kematian sesudah kita dibunuh oleh Antikristus, mengangkat kita, membuat kita bisa berdiam di angkasa, dan kemudian kembali ke dunia ini untuk memerintah bersama Dia selama 1000 tahun. Kita tidak akan bisa bertahan melalui semua kesulitan dan hidup yang menekan kita pada zaman akhir itu. Orang-orang kudus memiliki mimpi yang indah, dan tidak akan ada selain Tuhan yang bisa membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Tanpa pengharapan ini, kita hanya akan hidup dalam kesedihan dan penderitaan di dalam dunia yang penuh kesengsaraan ini. Paulus mengatakan kepada Timotius supaya ia memelihara hal yang indah yang sudah dipercayakan kepadanya. Injil ini adalah indah, demikian juga kemartiran, kebangkitan, dan pengangkatan. Dan begitu juga hidup di kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru. Semuanya itu adalah hal yang baik dan indah. Semua itu hanya dimiliki oleh orang-orang kudus, dan semuanya adalah iman dan pengharapan yang bisa menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar khayalan kosong saja. Semua itu adalah pengharapan dan iman yang diberikan oleh Tuhan. Dengan iman kepada semuanya ini, kita harus hidup di zaman ini dengan pengharapan akan datangnya kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru yang akan diberikan kepada kita. Mereka yang akan diangkat tidak lain dari Anda dan saya. Kita harus hidup oleh iman, menantikan datangnya hari ketika kita diangkat untuk berada bersama dengan Tuhan yang memerintah di kerajaan 1000 tahun serta langit baru dan bumi baru. Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia yang akan datang pastilah segera datang. Malapetaka yang akan terjadi selama paruh pertama dari 7 tahun kerajaan 1000 tahun adalah sesuatu yang ringan dan tidak lama. Kalau malapetaka itu akan berlangsung terus-menerus selama sepanjang 7 tahun, masa kesengsaraan besar, siapa yang akan bisa bertahan? Malapetaka yang awal berlangsung singkat dan saat waktunya semakin mendekati hari akhir akan lebih sering lagi terjadinya. Ketika malapetaka sangkakala ke-7 terjadi, hal itu akan mencapai taraf yang luar biasa. Ketika iblis berusaha untuk menggoncangkan iman orang-orang kudus, ia akan membuat contoh dengan mengambil beberapa pemimpin gereja dan membunuh mereka. Iblis mungkin berkata, "Aku akan membiarkan kamu hidup kalau kamu menyangkali Allah." Bahkan kalau dunia sudah mulai membaik sekalipun, orang masih berpikir 2 kali tentang tawaran iblis. Siapa yang berpikiran sehat kemudian yang akan bisa menyangkal Tuhan kalau ia tahu dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan mencurahkan malapetaka ke 7 cawan dan bahwa ia akan menjalani semua penderitaan yang dibawa oleh semua malapetaka itu? Orang-orang kudus yang mengerti tentang akhir zaman tidak akan menyangkal Tuhan dan juga tidak akan mengkhianati imannya. Juga karena di dalam hati kita ada Roh Kudus, Ia akan memberikan kepada kita keberanian. Karena semua rancangan Allah akan segera digenapi pada masa akhir zaman, tidak akan ada tempat untuk kebosanan. Ketika malapetaka yang berlangsung singkat itu berakhir, kemudian akan datang saatnya kebangkitan, dan setelah itu akan terjadi pengangkatan yang akan mengangkat kita ke angkasa. Bayangkan tubuh daging kita diubahkan menjadi tubuh roh memuji Tuhan. Di dalam kerajaan Allah, kita bisa menikmati suatu dunia yang sepenuhnya berbeda, yang indah dan mulia, sesuatu yang tidak pernah kita alami di dunia ini sebelumnya. Karena tubuh rohani itu bebas dari batasan waktu dan tempat, kita akan hidup dalam dunia yang indah dan luar biasa dan ajaib, di mana kita bisa pergi kemana saja kita menghendaki. Saya mengucapkan syukur yang sepenuh hati kepada Allah yang memberikan kepada kita berkat yang besar ini. Saya bersyukur kepada Allah yang menyatakan kepada kita secara terperinci melalui firman-Nya masa kesengsaraan besar, malapetaka yang ada, kebangkitan dan pengangkatan. Dan saya berdoa agar hati kita akan senantiasa hidup dengan memahami akan masa ini dan percaya kepada hal
Itu. Boh. And time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what the Spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, you see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God humanity, they do the earth rejoice, they do the earth rejoice. You are in check in God, and God shall to have, and never there before, and never there before. How can Saka? How can Saka? And always see how can Saka? And time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God